Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang teman-teman. Ketemu lagi dengan Tambak Nila Bioblog dengan Sugino Sugi Bekasi. Untuk kegiatan sore ini kami masih menanggapi teman-teman yang menyampaikan pertanyaan mengenai merawat si larva dari nila yang baru didapat. Nah, sebenarnya sebelumnya juga sudah kami sampaikan, akan tetapi kami di sini ada sedikit perubahan-perubahan ya teman-teman, atau tambahan-tambahan. Sementara kalau indukan teman-teman bisa lihat dari ini indukannya ya teman-teman. Ini langsung saja kita itu kelihatan untuk indukannya ya. Itu banyak indukan-indukan yang ada di situ. Nah, ini hasil dari indukan-indukan ini. Jadi kemarin ada sedikit musibah juga untuk si larva teman-teman. Jadi seperti yang sudah kami sampaikan, si larva-larva ini di kontainer yang bioblognya bagus itu bocor waktu itu ya, di video sebelumnya. Terus akhirnya eksperimennya kami nyatakan gagal. Nah, itu ternyata ada yang salah teman-teman. Jadi kesalahannya di sini, kesalahannya ada di ini teman-teman. Ini ada si pompa, kelihatan ya pompa ini. Jadi ternyata bukan bocor teman-teman, yang terjadi ini sistem filtrasi ini ternyata nempel ke besi ini. Akhirnya airnya ke bawah keluar. Kami tidak teliti sehingga airnya itu kesannya bocor. Dengan kondisi yang sedikit tergesa-gesa ngambil keputusan, akhirnya kita isi di sebelahnya ini dengan si bioblog yang sudah sangat nipis. Kami ambilkan dari si tempat indukan teman-teman. Jadi diambilkan dari air indukan, kita masukkan ke dalam kontainer yang ini, yang ditutup ini. Sekarang ini kosong, ini kosong ya, ini kosong. Nah, waktu itu kita pindahkan langsung teman-teman, itu pindahkan ke sini karena si blok itu kurang begitu bagus, sehingga mungkin ada sekitar 10-20 si larva itu dia tidak nyaman, akhirnya mati. Jadi ada sekitar 10-an sampai 20 mungkin juga tidak ada, karena kami langsung melakukan tindakan cepat. Selanjutnya kami kembalikan lagi teman-teman, karena setelah kami cek, loh ini nggak bocor, blok itu ternyata nggak sesederhana itu kita pindahkan terus dia jadi. Ternyata bioblok itu tetap dia berkembang di sana. Seperti teman-teman lihat itu ya, warnanya sampai hitam. Akhirnya kami kembalikan, terus dia sehat lagi. Itu yang terjadi. Nah, terus berikutnya lagi, yang musibah yang kedua untuk si larva ini, kami sedang memanen. Ceritanya memanen dari sini, manen. Karena kami terus hampir-hampir tiap hari kami memanen. Nanti kami tunjukkan bahwa itu hasilnya cukup banyak. Ceritanya kami agak khawatir dengan blok yang ada di sini. Akhirnya kami letakkan di kolam sana teman-teman. Jadi kolam yang besar ini, di sini ya, kolam yang besar di sini teman-teman. Nah, ternyata sama kakaknya yang kira-kira ukuran selidi-lidi, besaran sedikit, dimakanin. Untungnya waktu kami naruh itu ya sekitar hanya nggak sampai 10. Untuk kami memang ada sedikit khawatir, jangan-jangan kalau kita taruh sana dimakan. Bener, taruh jedet, datang berbondong-bondong si kakak-kakaknya itu langsung dimakan. Waduh, akhirnya ya sudah, itu juga pengalaman untuk teman-teman. Jangan mencampur si larva-larva yang masih baru kecil-kecil itu digabung dengan kakaknya itu ya teman-teman. Nah, jadi harus kita kelompokkan. Yang kira-kira mulutnya dia belum bisa memakan itu aman, kira-kira seperti itu. Tapi kalau dia sudah ada yang bisa mulutnya udah bisa makan, dia akan memakan adik-adiknya.
Nah, itu yang perlu kita ketahui ya. Jadi intinya kunci dari kesuksesan untuk merawat larva itu adalah bioblok. Jadi kalau tanpa bioblok sepertinya pesimis teman-teman untuk melihara si ini ya, si anakan atau si larva-larva dari nila itu untuk bisa berhasil dengan baik. Terus timbul pertanyaan teman-teman diantaranya, bagaimana kalau dengan air yang deras? Nah, itu jangan melakukan untuk air yang deras, baik itu melalui aerator maupun dengan sistem filtrasi yang seperti kami lakukan. Kalau kami melakukan dengan sistem filtrasi, beberapa punya alasan. Yang pertama, memang kami membuat si oksigen ini dengan cara yang menjatuhkan air itu sendiri dengan harapan tidak terlalu ekstrim untuk pergerakan. Kedua, kami tidak menginginkan untuk terjadi si plok itu terganggu atau diaduk. Itu yang perlu teman-teman tahu. Jadi kami hanya menyisihkan plok-plok ini hanya tergeser sehingga ada daerah yang cukup tenang sehingga si larva-larva ini bisa mengambil makanan di situ. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui karena kami panennya tuh ternyata belakang-belakang ini terus-terusan tiap hari kayak tadi dan kemarin tuh kami sudah menyerok cukup banyak. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat lebih dekat ya teman-teman. Jadi di sini untuk mudah-mudahan dia tidak masuk ya teman-teman, kami kasih lampu dulu. Mudah-mudahan mau keluar. Nah, itu cukup banyak sekali yang baru kami ambil 2 hari ini ya. Kita lihat ke sana ini teman-teman. Jadi untuk penampakannya teman-teman bisa lihat ya, untuk larva-larva kami vlognya sangat bagus sekali ya, bisa lihat ya, banyak sekali ini yang baru kami panen ya. Ini cukup banyak sekali. Ini yang kami dapat sekitar 2 hari karena kondisi jumlah yang demikian banyak. Di sini sudah kami perhatiin tidak lagi ada kematian-kematian seperti waktu masih kita taruh di sini. Nah, pertama juga teman-teman harus pastikan kalau vlog itu berhasil, maka air itu akan menjadi lambat laun gelap. Nah, terus ditambah lagi karena jumlahnya seperti teman-teman lihat demikian banyak, ini demikian banyak sekali ya. Ini dari sini sampai sana itu penuh teman-teman. Jadi ini banyak sekali, itu sampai di sana seperti ini nyamuk ya. Jadi ini memang baru kami panen 2 harian, terus ditambah yang lama itu ada di dalam teman-teman. Itu kalau kita lihat ini seperti ini bintang-bintang itu ya, kecil-kecil ya teman-teman, lihat ya, banyak sekali itu. Nah, karena jumlahnya banyak, mau tidak mau si vlog ini kita juga harus kasih makanan, sekalipun makanannya ini kita masih sebenarnya keperuntukannya untuk si larva, yaitu menggunakan pengli ukuran 0 teman-teman. Jadi itu penglinya tuh serbuk. Tapi kalau teman-teman menggunakan air biasa lalu dikasih pengli, kemungkinan besar si larva ini kemungkinan besar mati, karena kami tidak mempraktekkan seperti itu, karena kami punya prinsip untuk sesuai dengan si channel kami adalah si untuk tambak nila bioblok. Jadi artinya semua kegiatan kami memang berorientasi ke masalah blok atau probiotik ya. Ini teman-teman ya, jadi ini alhamdulillah berhasil. Dan ini juga teknik tebar padat untuk si larva ini. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk si penampakan dari untuk larva-larva kami yang demikian banyak. Kami termasuk beruntung dengan kegagalan untuk membesarkan ikan dari beli, ternyata gagal. Jadi ini yang besar-besar ya. Jadi kami seleksi, itu indukan, ternyata hikmah dari semua tadi adalah ini. Jadi kami bisa budidaya sendiri dengan teknik bioblok penuh ya, full bioblok ya. Nanti
kedepannya terus akan kami lakukan pengembangan untuk berinovasi terhadap si bioblog ini menurut versi kami ya teman-teman. Jadi menurut versi kami. Nah, contohnya kalau teman-teman lihat di video-video yang ada di YouTube atau ya mungkin bisa lihatlah video-video yang ada di sana, rata-rata untuk bioblog itu menggunakan si kapur dolomit. Nah, kami tidak menggunakan. Saya kira itu ya teman-teman untuk kegiatannya. Jadi untuk progres mengenai larva dan pemijahan untuk sore ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang terutama masih kesulitan. Kalau memang nanti masih kurang jelas, kami akan buatkan video untuk lanjutannya. Silahkan ngikutin untuk progresnya. Karena sudah azan maghrib, kami akhiri sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.